Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dalam Matematika Mudah. Hari ini kita akan membahas tentang soal uji kompetensi halaman 84 sampai 86 buku Senang Belajar Matematika untuk SDMI kelas 5. Pada soal uji kompetensi halaman 84 sampai 86 terdiri dari 10 buah soal pilihan ganda dan 3 buah soal uraian. Soal yang pertama, perbandingan antara satuan jarak dengan satuan waktu disebut A. Ketepatan, B. Kecepatan, C. Ketentuan, D. Kesesuaian. Sampai dengan soal ke-10 pilihan ganda, yaitu sebuah tandon air mula berisi 250 liter air. Kemudian tandon tersebut diisi dengan selang selama 50 menit dan isinya menjadi 3.500 liter. Debit selang adalah titik-titik liter per menit. A75, B70, B65, D5. Dan soal uraian terdiri dari 3 buah soal, yaitu soal 1, 2, dan 3. Soal 1 ada 3 buah pertanyaan A, B, dan C. Soal yang kedua ditanyakan adalah berapa liter sisa isi tangki tersebut. Dan soal yang ketiga ada juga 3 buah pertanyaan, yaitu berapa debit pipa kedua, yang B berapa debit total yang merupakan gabungan dari kedua pipa masukan, dan yang C berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam tersebut. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan soal-soalnya, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, bantu juga dengan like dan share-nya juga ya. Kalau sudah, terima kasih. Langsung saja kita ke pembahasan soal yang pertama. Soal yang pertama, perbandingan antara satuan jarak dengan satuan waktu disebut titik. A. Kecepatan, B. Kecepatan, C. Ketentuan, dan D. Kesesuaian. Jadi, karena kita belajar pada bab ini adalah kecepatan, berarti sudah pasti perbandingan antara satuan jarak dengan satuan waktu disebut kecepatan. Jadi, jawaban yang nomor 1, jawabannya adalah B. Kecepatan. Perbandingan antara satuan jarak dengan satuan waktu disebut kecepatan. Bisa dipahami adik-adik untuk soal yang nomor 1. Ini mungkin adik-adik sudah bisa memahaminya. Yaitu kecepatan adalah perbandingan antara jarak dengan waktu. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang kedua. Soal yang kedua, sepeda motor selama 2 jam dapat menempuh jarak 80 km. Kecepatan motor tersebut adalah titik-titik kilometer per jam. A. 80 kali 2 sama dengan 160. B. 80 ditambah 2 sama dengan 82. C. 80 dibagi 2 sama dengan 40. D. 2 per 80 sama dengan 1 per 40. Maka dari soal nomor 2 bisa kita buat yang diketahui dari soalnya. Yang pertama diketahui adalah jarak, yaitu menempuh jarak 80 km dalam waktu 2 jam. Jadi dari soal nomor 2 kita tahu dari soal jaraknya adalah 80 km dan waktunya adalah 2 jam. Yang ditanyakan adalah kecepatan motor tersebut, maka yang ditanyakan adalah kecepatan. Maka kecepatan bisa kita cari. Kecepatan sama dengan jarak bagi waktu. Jaraknya adalah 80 km bagi waktunya 2 jam. Jadi kecepatan sama dengan 80 km bagi 2 jam. 80 dibagi 2, 40 km per jam. Jadi jawaban untuk soal nomor 2, jadi kecepatan motor tersebut adalah 40 km per jam. Jadi jawabannya adalah option yang C. 80 dibagi 2 sama dengan 40
km per jam. Jadi dari soal nomor 2, diketahui jaraknya 80 km, waktu sama dengan 2 jam. Ditanyakan adalah kecepatan motor tersebut adalah titik km per jam. Maka kecepatan bisa kita cari jarak dibagi waktu. Jaraknya adalah 80 km dibagi waktunya adalah 2 jam. 80 km dibagi 2 jam sama dengan 80 dibagi 2, 40 km per jam. Jadi kecepatan motor tersebut adalah 40 km per jam. Dan kecepatan bisa kita cari jarak dibagi waktu. Jaraknya 80 dibagi waktunya 2. 80 dibagi 2, 40 km per jam. Jadi dari soal nomor 2, sepeda motor selama 2 jam dapat menempuh jarak 80 km. Kecepatan motor tersebut adalah yang C, 80 dibagi 2 sama dengan 40 km per jam. Bisa dipahami adik-adik untuk soal 1 dan soal yang kedua. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang ketiga. Jarak 2 kota 90 km. Sebuah mobil dapat menempuh 2 kota tersebut dalam waktu 2 jam. Kecepatan mobil tersebut adalah titik km per jam. A 30, B 45, C 60, D 180. Yang pertama kita buat dulu yang diketahui dari soal. Yang diketahui yang pertama yaitu jaraknya 90 km dan waktu adalah 2 jam. Yang ditanyakan adalah kecepatan mobil tersebut adalah titik km per jam. Maka kecepatan bisa kita cari. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jaraknya adalah 90 km dibagi waktunya 2 jam. Jadi kecepatan sama dengan 90 km dibagi 2 jam. 90 bagi 2, 45 km per jam. Jadi kecepatan bisa kita cari. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jaraknya adalah 90 km dibagi 2 jam. 90 km dibagi 2 jam sama dengan 45 km per jam. Jadi kecepatan mobil tersebut adalah 45 km per jam. Jawabannya adalah option yang B. Jadi dari soal nomor 3, ketahui jaraknya adalah 90 km, waktunya adalah 2 jam. Yang ditanyakan adalah kecepatan mobil tersebut adalah titik kilometer per jam. Maka kecepatan bisa kita cari. Kecepatan sama dengan jarak bagi waktu. Jaraknya yaitu 90 km bagi waktunya 2 jam. 90 km dibagi 2 jam. 90 bagi 2, 45 km per jam. Jadi kecepatan mobil tersebut adalah 45 km per jam. Jawabannya adalah option yang B. Dari soal nomor 3, jarak 2 kota 90 km. Sebuah mobil dapat menempuh 2 kota tersebut dalam waktu 2 jam. Kecepatan mobil tersebut adalah 45 km per jam. Jawabannya soal nomor 3 adalah option yang B, 45. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang keempat. Ali naik sepeda dengan kecepatan 20 km per jam. Pasangan jarak yang ditempuh Ali dan waktu yang diperlukan adalah titik. A. Waktu sama dengan 5 menit, jarak 3 km. B. Waktu sama dengan 10 menit, jaraknya sama dengan 3 km. Yang C. Waktu sama dengan 15 menit, jaraknya 10 km. Yang D. Waktu sama dengan 30 menit, jaraknya adalah 10 km. Jadi untuk soal nomor 4 ini, kita cari waktu
dan jaraknya yang menghasilkan kecepatannya adalah 20 km per jam. Jadi, kita buktikan adalah option A sampai D yang menghasilkan kecepatannya adalah 20 km per jam. Kita mulai dulu pembuktian dari yang option yang A. Ketahui kecepatannya 20 km per jam. Tanyakan adalah pasangan jarak yang ditempuh Ali dan waktu yang diperlukan adalah. Jadi, kita buktikan saja mana yang menghasilkan kecepatannya adalah 20 km per jam. Dengan baca diketahui waktu dan jaraknya. Kita buktikan dulu option yang A. A, waktunya adalah 5 menit, sedangkan jaraknya adalah 3 km. Maka kecepatan bisa kita cari kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jaraknya adalah 3 km, bagi waktunya 5 menit. 3 km, menit kita jadikan ke jam, karena dia satuannya kilometer per jam, berarti 5 per 12. Berarti 5 per 12, 5 per 60 maksudnya menit jam. 5 bagi 60, 1 bagi 5, 1. 60 bagi 5, 12. Berarti 3 km dibagi 1 per 12 jam. 6 menit kita jadikan ke jam, jadi 1 per 12. Jadi 3 km bagi 1 per 12 sama dengan 36 km per jam. Jadi untuk soal nomor option yang A, waktunya adalah 5 menit, jaraknya adalah 3 km. Maka kita cari kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jaraknya adalah 3 km, dibagi waktunya adalah 1 per 12 jam atau 1 per 12 jam. 5 menit kita jadikan ke jam. 5 dibagi 60. Kita sederhanakan 5 per 60 kita sederhanakan sama-sama kita bagi 5. 5 bagi 5 1, 60 bagi 5 12. Jadi 1 per 12 jam. 3 km dibagi 1 per 12 jam. Jadi 3 kali 12 per 1. 3 kali 12 adalah 36 bagi 1. Sama dengan 36 km per jam. Jadi yang ditanyakan adalah kecepatannya adalah 20 km per jam. Jadi opsinya A yang merupakan pasangan jarak yang ditempuh Ali dan waktu yang diperlukan, bukan yang A jawabannya. Berarti kita buktikan lagi option yang B-nya. Option yang B-nya diketahui waktunya adalah 10 menit, sedangkan jaraknya adalah 3 km. Maka kecepatan bisa kita cari, kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jaraknya adalah 3 km, dan waktunya 10 menit kita jadikan jam, 10 per 60. Jadi 1 per 6 jam. Jadi jarak sama dengan 3 km dibagi 1 per 6. Nah, 10 dibagi 60, 10 per 60. Sama-sama kita bagi 10, 10 bagi 10, 1. 60 bagi 10, 6. Jadi 1 per 6 jam. Jadi jaraknya adalah 3 km dibagi waktunya 1 per 6 jam. 3 dibagi 1 per 6 sama dengan 3 dikali 6 per 1. 3 dikali 6, 18 dibagi 1, 18 km per jam. Jadi kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu, dengan diketahui jaraknya adalah 3 km, waktunya 10 menit kita jadikan versikan ke jam. 10 per 60 sama dengan 1 per 6. 3 km dibagi 1 per 6 jam. 3 dikali 6 per 1. 3 kali 6, 18 km per jam. Jadi, untuk soal nomor 4 yang B, yang diketahui di soal adalah kecepatannya 20 km per jam. Berarti yang option yang B, 18 km per jam. Berarti belum sesuai. Jadi, yang A dan B bukan pasangan yang sesuai, menghasilkan kecepatannya adalah 20 km. Kita lanjutkan untuk option yang D. Dan C, waktunya adalah 15 menit. Jaraknya adalah 10 km. Maka bisa kita cari kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jaraknya adalah 10 km. Waktunya 15 menit. Kita jadikan ke jam, 15 per 60.
sama dengan sama-sama kita bagi 15, 15 bagi 15 1, 60 bagi 15 4, berarti 1/4 jam. Jadi kecepatan sama dengan 10 km dibagi 1/4 jam, atau jadi 10 km dibagi 1/4 jam sama dengan 10 dikali 1. 10 kali 4, 40 km per jam. Jadi option yang C, diketahui waktunya adalah 15 menit. Jaraknya adalah 10 km. Maka kecepatan bisa kita cari jarak dibagi waktu. Jaraknya adalah 10 km dan waktunya kita jadikan ke jam. 15 menit sama dengan 1/4. Di 10 dibagi 1/4 sama dengan 10 dikali 4 per 1. 10 dikali 4, 40 dibagi 1, 40 km per jam. Jadi option yang C, kecepatannya adalah 40 km per jam. Sedangkan yang di soal 20 km per jam. Jadi option yang C juga belum sesuai. Pasangan yang sesuai yang menghasilkan kecepatannya dulu 20 km per jam. Kita lanjut untuk pembahasan soal option yang D. Diketahui waktunya adalah 30 menit dan jaraknya adalah 10 km. Sama dengan 30 menit, jaraknya adalah 10 km. Maka kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jaraknya adalah 10 km, waktunya 30 menit. 30 bagi 60 sama dengan 1/2 atau 0,5. Jadi kecepatan sama dengan 10 km dibagi 1/2 jam. 10 km dibagi 1/2 jam. 10 dibagi setengah sama dengan 10 dikali 2 per 1. 10 dikali 2, 20. Dibagi 1, 20. Jadi kecepatan sama dengan 20 km per jam. Jadi option yang D, diketahui waktunya adalah 30 menit. Jaraknya adalah 10 km. Ditanyakan adalah kecepatan. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jaraknya adalah 10 km. Waktunya adalah 30 menit. Kita jadikan ke jam sama dengan 1/2 jam. 10 dibagi 1/2 sama dengan 10 dikali 2 per 1. 10 dikali 2, 20 dibagi 1, 20 km per jam. Jadi untuk yang D, kecepatannya dihasilkan adalah 20 km per jam. Sedangkan yang ditanyakan di soal kecepatan Ali adalah 20 km per jam juga. Jadi yang soal yang jawabannya adalah option yang D. Dengan waktu 30 menit, jarak 10 km menghasilkan kecepatan 20 km per jam. Jadi pasangan jarak yang ditempuh Ali dan waktu yang diperlukan adalah yang D. Waktu sama dengan 30 menit, jaraknya 10 km. Bisa dipahami adik-adik untuk soal yang nomor 4. Untuk soal yang keempat harus kita buktikan dulu A, option yang A, B, C, dan D. Yang menghasilkan kecepatannya adalah 20 km per jam. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang kelima. Soal yang kelima, Ahmad mengendarai mobil berangkat dari kota A pukul 6 dan tiba di kota B pukul 7.30. Jarak kota A ke kota B adalah 60 km. Kecepatan mobil Pak Ahmad adalah titik kilometer per jam. A 40, B 5, C 50, D 60. Maka kita buat dulu yang diketahui dari soal. Dari soal diketahui jaraknya adalah 60 km. Jarak kota A ke kota B adalah 60 km. Lalu waktunya tinggal kita kurangi saja. 7.30 kurang pukul 6. Karena dia sampainya pukul 7.30 dan berangkatnya 6. Jadi waktu sampai kurang waktu berangkat. 7.30 dikurang 06.00 atau pukul 6 sama dengan 1,5 jam atau
01.30 atau 1,5 jam. Jadi dari soal nomor 5 jaraknya adalah 60 km, waktunya adalah 1,5 jam atau 1,5 jam. Ditanyakan di soal adalah kecepatan mobil Pak Ahmad adalah titik kilometer per jam. Maka kecepatan bisa kita cari. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jaraknya adalah 60 km dibagi waktunya 1,5 jam. 60 dibagi 1,5 jam sama dengan 40 km per jam. Jadi kecepatan mobil tersebut adalah 40 km per jam. Jawabannya adalah option yang A. Jadi dari soal nomor 5 diketahui jaraknya adalah 60 km, maka kita cari waktunya sama dengan waktu sampai dikurang waktu berangkat. Sampainya 7.30 dikurang waktu berangkatnya adalah pukul 6 sama dengan 7.30 dikurang 06.00 sama dengan 1,5 jam atau 1,5 jam. Lalu yang ditanyakan adalah kecepatan mobil Pak Ahmad adalah titik kilometer per jam. Jadi kecepatan bisa kita cari. Kecepatan sama dengan jarak bagi waktu. Jaraknya adalah 60 km dan waktunya 1,5 jam. Jadi 60 dibagi 1,5, 40 km per jam. Jadi kecepatan mobil tersebut adalah 40 km per jam. Jawabannya adalah option yang A. Jadi di soal nomor 5, Ahmad mengendarai mobil berangkat dari kota A pukul 6 dan tiba di kota B pukul 7.30. Jarak kota A ke kota B adalah 60 km. Kecepatan mobil Pak Ahmad adalah 40 km per jam. Dari pembahasan soal 1 sampai 5 bisa dipahami adik-adik. Kalau adik-adik masih ragu, silakan tonton ulang lagi videonya dari awal. Tapi kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan tuliskan pertanyaan adik-adik di kolom komentar di bawah. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang ke-6. Debit adalah A. Perbandingan antara satuan waktu dan jarak. B. Perbandingan antara satuan volume dengan satuan waktu. C. Perbandingan antara satuan volume dengan jarak. D. Perbandingan antara satuan volume dan jarak dengan satuan waktu. Maka kita lihat dulu pengertian debit. Debit adalah perbandingan antara satuan volume dengan satuan waktu. Setelah kita lihat pengertian debit, maka yang sesuai pernyataannya adalah option yang B. Jadi jawabannya adalah yang B. Debit adalah perbandingan antara satuan volume dengan satuan waktu. Jadi untuk soal nomor 6, debit adalah perbandingan antara satuan volume dengan satuan waktu. Jawabannya adalah option yang B. Jadi soal nomor 6 tinggal kita lihat saja. Kasih pengertian debit. Debit adalah perbandingan antara satuan volume dengan satuan waktu. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang ke-6. Yang ke-7 lagi. Soal yang ke-7. Debit sebuah sungai 200 meter kubik per detik. Debit 200 meter kubik per detik apabila diubah menjadi liter per detik menjadi titik-titik. A. 200 liter per detik. B. 2000 liter per detik. C. 20.000 liter per detik. D. 200.000 liter per detik. Jadi untuk soal nomor 7 kita konversikan dari 200 meter kubik per detik akan kita konversikan ke liter per detik. Jadi debitnya adalah 200 meter kubik per detik.
Yang ditanyakan adalah 200 meter kubik per detik sama dengan titik-titik liter per detik. Berarti kita konversikan dari meter kubik per detik, akan kita konversikan satuannya dari liter per detik. Kita lihat dulu, meter liter. Liter sama dengan desimeter. Berarti kita ingat tangga satuan panjang, satuan volume, yaitu kilometer pangkat 3, hektometer pangkat 3, dekameter pangkat 3, meter pangkat 3, liter sama dengan desimeter. Setelah meter yaitu desimeter pangkat 3, sentimeter pangkat 3, dan milimeter pangkat 3. Jadi meter pangkat 3 ke liter berarti turun 1. Berarti kita kalikan 1000. Jadi 200 meter kubik per detik sama dengan titik-titik liter per detik. Karena meter liter turunnya 1 berarti kita kalikan 1000. Jadi 200 meter kubik per detik sama dengan 200 dikali 1000 liter per detik. Karena detik dan detiknya tidak berubah berarti hanya meter kubik liter aja yang kita konversikan. Karena turun 1 tangga kita kalikan 1000. 200 dikali 1000 sama dengan 200.000 liter per detik. Jadi jawabannya adalah option yang B. Jadi untuk soal nomor 7, ketahui debitnya adalah 200 meter kubik per detik. Apabila diubah menjadi liter per detik, berarti kita konversikan 200 meter kubik per detik sama dengan titik-titik liter per detik. Jadi 200 meter kubik per detik sama dengan titik-titik liter per detik. Meter kubik liter turunnya 1 maka kita kalikan 1000. 200 dikali 1000 liter per detik. 200 kali 1000, 200.000 liter per detik. Jawabannya adalah option yang D. Debit sebuah sungai 200 meter kubik per detik. Debit 200 meter kubik per detik apabila diubah menjadi liter per detik menjadi 200.000 liter per detik. Jawabannya adalah option yang D. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang ke-8. Soal yang ke-8, sebuah selang digunakan untuk menyiram tanaman dengan debit 0,6 liter per menit. Apabila waktu penyiraman 30 menit, banyak air yang digunakan adalah titik-titik liter. A 0,2, B 2, C 18, D 180. Kita buat dulu yang diketahui dari soal. Debitnya adalah 0,6 liter per menit. Lalu waktu penyiraman 30 menit, berarti waktunya adalah 30 menit. Yang ditanyakan adalah volume air, dalam satuannya adalah liter. Maka volume bisa kita cari volume sama dengan debit kali waktu. Debitnya adalah 0,6 liter per menit dikali waktunya adalah 30 menit. Berarti 0,6 kali 30. 0,6 liter per menit dikali 30 menit. 0,6 dikali 30, 18 liter. Jadi volumenya adalah 18 liter. Volume sama dengan debit dikali waktu. Debitnya adalah 0,6 liter per menit dikali 30 menit. 0,6 dikali 30, 18. Menit-menit habis berarti tinggal satuannya liter. Volume sama dengan 18 liter. Jadi banyaknya air yang digunakan adalah 18 liter. Jawabannya adalah option yang D. Jadi dari soal nomor 8 diketahui debitnya adalah 0,6 liter per menit. Waktunya adalah 30 menit. Yang ditanyakan adalah volume air dalam satuan titik-titik liter. Jadi volume bisa kita cari debit kali waktu. Debitnya adalah 0,6 liter per menit. Kali waktunya adalah 30 menit. 0,6 dikali 30, 18
menit-menit habis tertinggal liter, berarti 18 liter. Jadi banyak air yang digunakan adalah 18 liter. Jawabannya adalah option yang C. Soal nomor 8, sebuah selang digunakan untuk menyiram tanaman dengan debit 0,6 liter per menit. Apabila waktu penyiraman 30 menit, banyak air yang digunakan adalah yang C, 18 liter. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang ke-9. 3 buah keran masing-masing memiliki debit 1,5 liter per menit. Digunakan untuk mengisi sebuah kolam dengan volume 9 meter kubik. Waktu yang diperlukan adalah titik menit. Jadi dari soal yang nomor 9 diketahui adalah debit. Debitnya adalah 1,5 liter per menit. Lalu yang diketahui lagi volume. Volumenya adalah 9 meter kubik. Lalu kita konversikan 9 meter kubik menjadi desimeter kubik atau liter. Sama dengan 9.000 liter. Lalu yang ditanyakan adalah waktu dalam satuan titik menit. Maka waktu bisa kita cari waktu sama dengan volume bagi debit. Waktu sama dengan volume bagi debit. Volumenya adalah 9.000 dibagi 9.000 liter dibagi 1, karena dia ada 3 sebuah keran berarti 1,5 dikali 3, 4,5 liter. Kenapa dia 4,5? Karena dia 3 buah keran berarti 3 dikali 1,5, 4,5. Jadi waktu sama dengan volume dibagi debit. Volumenya adalah 9.000 liter dibagi 3 buah keran, yaitu 3 dikali 1,5, 4,5 liter per menit. 9.000 dibagi 4,5, 2.000 menit. Jadi waktunya adalah 2.000 menit. Waktu sama dengan volume dibagi debit. Volumenya 9.000 liter dibagi 4,5 liter per menit. 9.000 dibagi 4,5, 2.000 menit. Jadi waktu yang diperlukan adalah 2.000 menit. Jawabannya adalah option yang A. Jadi dari soal nomor 9 diketahui debitnya adalah 1,5 liter per menit. Volumenya 9 meter kubik sama dengan 9.000 liter. Yang ditanyakan adalah waktu dalam satuan titik-titik menit. Waktu sama dengan volume dibagi debit. 9.000 liter dibagi 4,5 liter per menit. 9.000 bagi 4,5, 2.000 menit. Jadi waktu yang diperlukan adalah 2.000 menit. Jawabannya adalah option yang A. 3 buah keran masing-masing memiliki debit 1,5 liter per menit. Digunakan untuk mengisi sebuah kolam dengan volume 9 meter kubik. Yang diperlukan adalah 2.000 menit. Jawabannya adalah option yang A. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang terakhir, pada soal pilihan ganda. Setelah itu baru kita lanjut ke pembahasan soal uraian. Soal 10 dari soal pilihan ganda. Sebuah tandon air mula-mula berisi 250 liter air. Kemudian tandon tersebut diisi dengan selang selama 50 menit dan isinya menjadi 3.500 liter. Debit selang adalah titik liter per menit. A 75, B 70, B 65, D 5. Maka kita buat dulu yang diketahui dari soal. Volumenya, volume akhir dikurang volume awal. 3.500 liter dikurang 250 liter. Sama dengan 3.250 liter. Kita dapatkan volumenya, diketahui dari soal lagi waktu
waktunya adalah 50 menit. Yang ditanyakan adalah debit dengan satuannya adalah titik-titik liter per menit. Maka debit bisa kita cari, debit sama dengan volume dibagi waktu. Debit sama dengan volume dibagi waktu. Volumenya adalah 3250 liter dibagi waktunya 50 menit. 3250 liter dibagi 50 menit sama dengan 65 liter per menit. Debit sama dengan volume dibagi waktu. Volumenya 3250 liter dibagi 50 menit. 3250 dibagi 50, 65 liter per menit. Jadi, debit selang adalah 65 liter per menit. Jawabannya adalah option yang D, 65. Jadi, dari soal nomor 10, sebuah tandon air mula-mula berisi 250 liter air. Kemudian tandon tersebut diisi dengan selang selama 50 menit dan isinya menjadi 3.500 liter. Debit selang adalah 65 liter per menit. Jawabannya adalah option yang D. Kita lanjut untuk pembahasan soal uraian. Sebelum kita lanjutkan untuk pembahasan soal uraian, dari soal pilihan ganda bisa dipahami adik-adik ya untuk pembahasan. Tapi kalau ada yang masih diragukan, silakan tonton lagi ulang videonya. Tetapi kalau ada yang perlu ditanyakan, tuliskan saja di kolom komentar di bawah. Kita lanjut untuk pembahasan soal uraian. Perhatikan gambar berikut. Tabel jarak beberapa kota di Jawa Timur dalam kilometer. Ada Surabaya, ada Gresik, berarti Surabaya tidak ada. Gresik ke Surabaya jaraknya 18 km. Mojokerto, Surabaya 49 km. Ada kota Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Bojonegoro, Lamongan, Tuban, dan Madiun. Langsung saja kita baca pertanyaannya. Sidik dari Jombang menuju ke Madiun. Dari Jombang menuju ke Madiun. Dengan kecepatan 60 km per jam. Berapa waktu perjalanan yang diperlukan sidik dari Jombang ke Madiun? Yang B, Pak Soleh dari Tulang Agung. Kita bahas dulu masing-masing satu-satu dulu. Yang 1A dulu. Waktu sama dengan jarak bagi kecepatan. Ketahui jaraknya adalah 90 km. Dari Madiun, Jombang ke Madiun. Mana Jombang nih? Madiun ke Jombang 2341 berarti 90 km. Madiun nih Jombang ini 90 km nih. Madiun Jombang. Madiun ke Jombang adalah 90 km jaraknya. Dengan kecepatannya adalah 60 km per jam. Di waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jaraknya adalah 90 km dan kecepatannya adalah 60 km per jam. 90 dibagi 60 sama dengan 1,5 jam. Jadi waktu perjalanan yang diperlukan Pak Sidik dari Jombang ke Madiun adalah 1,5 jam atau 1,5 jam. Jadi dari soal nomor 1A, sidik dari Jombang menuju ke Madiun dengan kecepatan 60 km per jam. Berapa waktu perjalanan yang diperlukan Pak Sidik dari Jombang ke Madiun? Maka waktu bisa kita cari sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jaraknya adalah 90 km, yang ini kita bagi 60 km per jam.
60 bagi 60, 1,5 jam. Jadi perjalanannya diperlukan sidik dari Jombang ke Madiun adalah 1,5 jam. Jadi pahami adik-adik untuk pertanyaan 1A. Kita lanjut untuk pertanyaan 1B. Soleh dari Tulang Agung menuju Bojonegoro. Tulang Agung menuju Bojonegoro ini yang 160 ini nanti jaraknya. Berangkat pukul 7.00. Mobil yang dikerai Pak Soleh kecepatan rata-ratanya adalah 60 km per jam. Pukul berapa Pak Soleh tiba di Bojonegoro? Berarti yang ditanyakan juga waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jaraknya adalah 160 km dari Tulang Agung ke Bojonegoro. Tulang Agung Bojonegoro yang ini. Jaraknya adalah 160 km dan kecepatannya adalah 60 km per jam. 160 dibagi 60 sama dengan 2 per 3 jam. Itu sama dengan 2 jam 40 menit. Jadi dari soal yang B, waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jaraknya adalah 160 km dibagi 60 km per jam. Berarti 160 berarti 2 jam 2 per 3 jam. 2 per 3 jam atau 2 jam 40 menit. Jadi Pak Soleh tiba di Bojonegoro, berangkatnya adalah pukul 7 tambah perjalanannya adalah 2 jam 40 menit. Jadi 7 tambah 2, 9. 0 tambah 40, 40 berarti pukul 9.40. Jadi Pak Soleh tiba di Bojonegoro adalah pukul 7.00 ditambah 02.40 sama dengan pukul 9.40. Jadi dari soal 1B, Pak Soleh dari Tulang Agung menuju Bojonegoro berangkat pukul 7. Mobil yang dikendarai Pak Soleh kecepatan rata-ratanya adalah 60 km per jam. Berapa Pak Soleh tiba di Bojonegoro? Jadi Pak Soleh tiba di Bojonegoro adalah pukul 9.40. Kita lanjut untuk pembahasan soal 1C. Samsul dari Tuban menuju kota Mojokerto. Dan ke Mojokerto. Ini 110 ya. Mengendarai bus dengan kecepatan rata-rata adalah 50 km per jam. Pada pukul 13, Samsul tiba di Bojonegoro. Pukul berapa Samsul berangkat dari Tuban? Berarti yang ditanyakan tetap waktu berangkatnya. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Kita lihat dari Tuban menuju Mojokerto. Tuban Mojokerto mana nih? Mojokerto Tuban. Ini 110. Jaraknya adalah 110 km dibagi kecepatannya adalah 50 km per jam. 110 dibagi 50 sama dengan 2,2 jam. Sama dengan 2 jam 12 menit. Jadi Samsul berangkat dari Tuban adalah waktu sampai dikurang waktu dalam perjalanan, yaitu sampainya adalah pukul 13.00 kurang 02.12. Jadi Pak Samsul sampai pukul 10.48 menit. Jadi untuk yang soal 1C, waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jaraknya adalah 110, yang ini Tuban ke Mojokerto adalah 110 km dibagi kecepatannya adalah 50 km per jam. 110 dibagi 50, 2,2 jam.
sama dengan 2 jam 12 menit. Jadi, Pak Samsul berangkat dari Tuban adalah pukul waktu sampai dikurang waktu dalam perjalanan 13.00 dikurang 02.12 atau 2 jam 12 menit sama dengan pukul 10.48. Jadi soal 1C, Samsul dari Tuban menuju kota Mojokerto mengendarai bus dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Pada pukul 13.00, Pak Samsul tiba di Mojokerto. Pukul berapakah Pak Samsul berangkat dari Tuban? Jadi Pak Samsul berangkat dari Tuban adalah pukul 10.48 dengan cara waktu sampai dikurang waktu dalam perjalanan. Waktu sampainya adalah 13.00 dikurang waktu dalam perjalanannya adalah 2 jam 12 menit. Jadi sama dengan pukul 10.48 menit. Bisa dipahami ya adik-adik untuk soal uraian yang nomor 1. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang kedua. Debit aliran pemadam kebakaran adalah 36 liter per detik. Isi tangki pemadam kebakaran 24.000 liter dan digunakan selama 5 menit. Berapa liter sisa isi tangki tersebut? Maka kita buat dulu yang diketahui dari soal. Debitnya adalah 36 liter per detik. Dalam waktu 50 menit. Maka yang ditanyakan adalah volume. Dalam satunya adalah liter. Maka volume bisa kita cari. Volume sama dengan debit dikali waktu. Debitnya adalah 36 liter per detik dikali 5 menit. Di 36 liter per detik, menit kita jadikan ke detik dulu. 5 kali 60, 300 detik. Jadi 36 liter per detik dikali 300 detik. 36 dikali 300 sama dengan 10.800 liter. Jadi sisanya tinggal kita kurangi saja. 24.000 awal isi tangki awalnya 24.000 dikurang volume tangki yang digunakan 24.000 liter dikurang 10.800. Jadi 24.000 dikurang 10.800 sama dengan 13.200 liter. Jadi sisa isi tangki adalah 13.200 liter. Jadi dari soal nomor 2 diketahui debitnya adalah 36 liter per detik, waktunya 5 menit. Jadikan detik berarti 5 kali 60, 300 detik. Yang ditanyakan adalah volume dalam satuan liter. Volume sama dengan debit dikali waktu. Debitnya adalah 36 liter per detik dikali 5 menit. 36 liter per detik dikali 300 detik. 5 menit kita jadikan ke detik. 5 dikali 60, 300 detik. 6 dikali 300, 10.800 liter. Jadi sisa isi tangki tersebut adalah 24.000. Isi tangki awal dikurang volume air yang digunakan. 24.000 liter dikurang 10.800 liter sama dengan 13.200 liter. Jadi sisa isi tangki adalah 13.200 liter. Jadi dari soal nomor 2, debit aliran pemadam kebakaran adalah 36 liter per detik. Isi tangki pemadam kebakaran adalah 24.000 liter dan digunakan selama 5 menit. Berapa liter sisa isi tangki tersebut? Jadi sisa isi tangki adalah 13.200 liter. Bisa dipahami adik untuk soal yang kedua. Kita lanjut untuk pembahasan soal akhir pada video pembelajaran kita kali ini, yaitu soal uji kompetensi di halaman 84 sampai
86. Soal yang ketiga atau soal yang terakhir. Sebuah kolam diisi air menggunakan dua pipa pemasukan. Pipa pertama debitnya 60 desimeter kubik per detik. Pipa kedua mempunyai debit sepertiga dari pipa pertama. Kolam tersebut diisi air hingga volumenya 240 meter kubik. Pertanyaannya yang A, berapa debit pipa kedua? B, berapa debit total yang merupakan gabungan dari kedua pipa pemasukan? C, berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam tersebut? Cari dulu yang A. Atau kita buat dulu yang diketahui dari soal. Diketahui dari soal, pertama debitnya adalah 1,5 liter per menit. Nah, ini volumenya adalah 240 meter kubik. Maka yang ditanyakan adalah debit pipa kedua. Ini sedikit kesalahan, kita perbaiki sedikit nih. Debitnya adalah 60 liter sama saja menit, 60 liter per menit. Jadi untuk soal nomor 3, debit yang pertama adalah 60 liter per detik. Volumenya adalah 240 meter kubik. Meter kubik kita jadikan ke liter atau desimeter, berarti kita kalikan 1000. Berarti 240.000 kali 1000 sama dengan 240.000 nanti. Jadi yang ditanyakan di soal, debitnya adalah yang A, debit pipa kedua. Yang B, debit total. Yang C, waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam tersebut. Kita cari dulu yang A-nya. Kita lihat di pernyataannya. Pipa kedua mempunyai debit sepertiga dari pipa pertama. Berarti tinggal kita kalikan saja. Debit yang kedua adalah 1/3 dikali 60 desimeter kubik per detik. 60 dibagi 3, 20 desimeter kubik per detik. Jadi debit pipa kedua adalah 20 desimeter kubik per detik. Tinggal kita kalikan saja. 1/3 dikali 60. Jadi sama dengan 20. 60 bagi 3, 20 desimeter kubik per detik. Atau 60 kali 1, 60. 60 dibagi 3, 20. 20 desimeter kubik per detik. Jadi debit pipa kedua adalah 20 desimeter kubik per detik. Jadi untuk pertanyaan yang A, berapa debit pipa kedua? Debit pipa kedua adalah 20 desimeter kubik per detik. Kita lanjut untuk yang 3B. Berapa debit total yang merupakan gabungan dari kedua pipa masukan? Tinggal kita tambahkan saja. Debit 1 ditambah debit pipa kedua. Debit total sama dengan debit pipa pertama ditambah debit pipa kedua. Debit pipa pertama adalah 60 desimeter kubik per detik atau 60 liter per detik. Ditambah 20 desimeter kubik per detik. Ini seharusnya pangkat 3 nih, DME. 60 ditambah 20, 80 desimeter kubik per detik. Tinggal kita tambahkan saja. Debit total sama dengan debit pipa pertama ditambah debit pipa kedua. 60 desimeter kubik per detik ditambah 20 desimeter kubik per detik. 60 ditambah 20, 80 desimeter kubik per detik. Jadi debit total yang merupakan gabungan dari kedua pipa masukan adalah 80 desimeter kubik per detik. Kita lanjut untuk soal pembahasan soal yang C-nya. Berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam tersebut? Ditanyakan adalah waktu. Waktu sama dengan volume bagi debit. Volumenya adalah 240 meter kubik bagi 80 desimeter kubik per detik. Meter kubik kita jadikan dulu di desimeter. 140 dikali 1000.
240.000 desimeter kubik bagi 80 desimeter kubik per 240.000 bagi 80 sama dengan 3.000 detik. Jadi waktu sama dengan volume dibagi debit. Volumenya adalah 240 meter kubik bagi 80 desimeter kubik per detik. Meter kubik kita jadikan ke desimeter atau ke liter. 140 dikali 1000, 240.000 desimeter kubik bagi 80 desimeter kubik per detik. 140 dibagi 80, 3.000 detik. 3.000 detik sama dengan 50 menit. 3.000 dibagi 60 sama dengan 50 menit. Jadi, waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam tersebut adalah 50 menit. Tinggal kita bagi saja. Waktu sama dengan volume dibagi debit. 140 dibagi 80. 140 meter kubik kita jadikan ke desimeter. 240.000 bagi 80. 140.000 dibagi 80 sama dengan 3.000 detik. 3.000 detik kita konversikan ke menit. 3.000 bagi 60, 50 menit. Jadi, yang diperlukan untuk mengisi kolam tersebut adalah 50 menit. Jadi, dari soal yang ketiga, sebuah kolam diisi air menggunakan 2 pipa pemasukan. Pipa pertama debitnya 60 desimeter kubik per detik. Pipa kedua mempunyai debit sepertiga dari pipa pertama. Kolam tersebut diisi air hingga volumenya 240 meter kubik. A. Berapa debit pipa kedua? Debit pipa kedua adalah 20 desimeter kubik per detik. Yang B. Berapa debit total yang merupakan gabungan dari kedua pemasukan? Debit totalnya adalah 80 desimeter kubik per detik. Sedangkan yang C. Berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam tersebut? Waktu yang diperlukan adalah 50 menit. Dari pembahasan soal-soal uji kompetensi pada halaman 84 sampai 86. Mudah-mudahan video kita kali ini bermanfaat. Bisa terus membantu proses belajar adik-adik tentunya. Sehingga adik-adik semakin berprestasi, semakin semangat, semakin mencintai matematika juga tentunya. Dukung terus channel pendidikan kita ini supaya bisa terus berkembang, terus bisa mendampingi proses belajar adik-adik tentunya. Jangan lupa terus like, di subscribe, dan di share juga. Dan jangan lupa juga diajak juga, diberitahu juga kepada teman adik-adik yang lain yang belum tahu tentang channel pendidikan kita ini, supaya kita bisa belajar bersama-sama tentunya. Sampai berjumpa di video kita selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika mudah.